Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin. Sayyidi al-Habib Muhammad Haidar bin Syihab hafizahullah wa saddada khutah. Al-Habaib al-Afadil al-Ulama, para asatis yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum biqudumikum fi hadzal makanil mutawadhi'. Selamat datang. Kedatangan dianggap sebagai ahlan keluarga wa sahlan. Semoga urusan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama malam ini mencari barakah, sama-sama mengharapkan turunnya rahmat, sama-sama meminta kepada Allah mudah-mudahan anak cucu kita selalu dijaga iman dan Islam, dijadikan para pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak memperpanjang kalam, karena inti pertemuan kita malam ini adalah maulid. Hati kita rindu untuk mendengarkan, untuk menikmati majlis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Ustaz Abdul Samad, guru dan sahibul bait. Selanjutnya acara ini kita serahkan pada Habib sampai selesai, Bib. Jadi tak ada lagi acara yang lain kecuali Habib saja dengan maulid sampai selesai. Maka kita persilahkan pada guru kita Habib Muhammad dan tim Baitul Habib, pada beliau dan tim falyatafaddal mashkurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, ya gurrata aini wa ya maladha ruhi wa ya kabida qalbi wa ya dam'i dhami. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam wa dafi'il bala wal waba wal amrad wal ashgam wal alam. Badrut tuja nurul huda misbahuz zulam. Abul Qasim Sayyidina Muhammad Sayyidil Arabi wal Ajam, Sayyidil Arabi wal Ajam, Sayyidil Kaunain Mahbub indal kaun innal masyriqaini wal maghribain. Faya ayyuhal mustaqun ila ru'ya jamalih sallu alaih. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari yang ke-15 ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua di Pondok Pesantren Az-Zahra ini. Semoga kita semua mendapatkan limpahan rahmat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua yang hadir di tempat ini, khususnya Tuan Guru kita Al-Ustaz Abdul Samad, dan juga beserta jajaran Yayasan Tabung Wakaf, juga semua para asatis yang hadir di malam hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur mereka semua dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, setiap malam kita berkeliling dari masjid ke masjid, dari majlis ke majlis, dari pesantren ke pesantren. Tidak lain tidak bukan di dalam rangka kita mengajak umat ni untuk ingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal mereka ingat bahawa ini bulan Rabiul Awal. Minimal mereka ingat di bulan ini ada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena memang kondisi saat ini begitu memprihatinkan. Setelah majlis-majlis yang seperti ini dibid'ah-bid'ahkan, malah sebagian orang justru sama sekali tidak ingat kepada Nabi-Nya SAW. Oleh karena itulah kami setiap malam, sudah tahun yang ke-9, di tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, tiap malam ngulang-ngulang soal dalil itu aja. Tidak bosan-bosan. Alhamdulillah, jamaah kita yang hadir ni mudah-mudahan dikelompokkan kepada kelompok talibul ilim. Karena sebagaimana dikatakan, tidaklah dikatakan talibul ilim jika seseorang itu semangatnya berkurang ketika mendengarkan penjelasan yang ke-1000, semangatnya tidak sama seperti ketika mendengar yang pertama. Maka setiap malam, bayangkan 30 malam ngulang hal yang sama, menjelaskan tentang apa? Tentang apa yang mau dibaca. Nanti ada berdiri apa? Nanti ada bukhur apa? Nanti ini dalilnya apa, ini mukul-mukul hadroh ini. Setiap malam. Ala kulli hal, enggak bosan pula kawan-kawan kita ni ikut. Alhamdulillah. Maka setiap tahun bertambahlah ini majlis, insyaallah. Memang tak sebanyak yang di Palembang, memang tak sebanyak yang di Jawa, memang tak sebanyak yang di Kalimantan. Namun inilah usaha kita. Setidaknya kita mewarnai majlis di bulan Rabiul Awal ini dengan majlis maulid yang seperti ini. InsyaAllah kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal Alamin. Walhasil sebagaimana dikatakan oleh Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Hafidh, kata beliau, man la ya'rif qadra Muhammad la ya'rif man la ya'rif qadra Muhammad la ya'rif qadra Abba Muhammad. Siapa orang yang tidak mengetahui kedudukan Nabi Muhammad, maka dia tidak mengetahui kedudukan Tuhannya Nabi Muhammad. Maka kita setiap malam, kalau tahun-tahun yang lalu kita sudah menghatamkan daripada kitab Syama'il Muhammadiyah, maka di tahun ini tadi kita membaca daripada kitab yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, Muhammad Al-Insanul Kamil. Ini kitab hampir mirip, tapi bedanya Muhammad Al-Insanul Kamil ini banyak keterangan, banyak hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari keterangan beliau, Abu ya almarhum Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Alhamdulillah, ya kita mengkaji baru sampai kepada bagaimana sucinya, baiknya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai kepada keterangan di mana ketika beliau menjelaskan hikmah daripada dibelahnya dada Nabi SAW, yang bahkan sebagian orang dalam kisah ini, dalam riwayat ini mendiskreditkan Nabi SAW, merendahkan Nabi SAW. Mereka katakan, lihatlah daripada nabinya umat Islam, dadahnya dibersihkan, berarti dadahnya kotor, berarti hatinya kotor. Nabi kami tidak ada dibersihkan. Padahal ma'asyiral hadirin, di dalam hikmah yang diterangkan oleh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki di dalam kitab tersebut, bahwa kata beliau, peristiwa pembedahan dadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita meyakini bahwa Nabi ini adalah orang yang paling mulia, orang yang paling suci, hatinya paling baik. Tidak ada hati yang lebih baik daripada hati Nabi Muhammad SAW. Bahkan diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala akan memilih daripada kekasihnya, dilihat hati-hati semua makhluknya Allah dan didapati hati Nabi SAW adalah hati yang paling baik. Maka dipilihlah Rasul SAW sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan hikmah di antara dibedahnya dada Nabi SAW adalah sebagai ujian. Bahkan ini ujian lebih berat daripada ujian yang diterima oleh Nabi Ismail ketika diperintahkan untuk disembelih. Nabi SAW dibelah dadahnya. Ini ujian bagi Nabi SAW. Itu yang pertama kata beliau. Yang kedua, bahwa kita kalau kita wudhu, kalau wudhu kita belum batal, kemudian kita tajdidul wudhu, itu di dalam rangka apa? Di dalam rangka mengambil kemanfaatan, keberkahan
menambah daripada kesucian di atas kesucian. Begitulah yang didapatkan oleh Nabi SAW ketika Nabi SAW dadahnya dibelah, dibersihkan, makna dibersihkan di situ, ditambahkan cahaya, nur ala nur, cahaya di atas cahaya, kesucian di atas kesucian. Kemudian yang berikutnya, ini ada satu ibarah yang menarik sebetulnya, bahwa Nabi SAW tidaklah diutus melainkan rahmat bagi seluruh alam. Maka di dalam diri Nabi SAW tidak ada lain melainkan semuanya rahmat. Termasuk apa yang ada di dalam hati Nabi SAW semuanya rahmat. Maka kata beliau, yang dibersihkan, yang diambil daripada hatinya Nabi SAW itu adalah bagian rahmat yang terkecil yang ada di dalam hati Nabi SAW, yang jika rahmat ini tidak diambil, maka iblis akan merasa bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Sehingga dengan demikian ketika ini bagian rahmat, jadi bukan kotoran. Tidak ada kotoran pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang banyak kotoran itu hati kita. Yang banyak keburukan itu kita. Kalau Nabi semuanya baik. Walhasil begitulah daripada keterangan-keterangan tentang bagaimana sucinya hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, semoga kita semua mendapatkan manfaat daripada apa yang dituliskan oleh para ulama kita di dalam kitab-kitabnya mereka. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita kepengen membaca kembali daripada kitab Maulid. Kami biasanya setiap malam itu berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk mengaitkan diri kita kepada para ulama kita. Kita membaca Maulid Simtud Durar di dalam rangka mengaitkan diri kami kepada para salaf. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi min salafina. Maka kami membaca kitab Maulid beliau. Juga kita mengikatkan diri kita kepada Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh selaku khalafnya kita. Nah, begitulah setiap malam. Kepengen kami sebetulnya membaca Maulid Barzanji seperti yang dibacakan Ustaz Abdul Somad kemarin. Ya, kepengen. Cuman memang kondisi zaman kita sekarang ini maunya serba instan. Sehingga kami juga kepengen membaca Maulid At-Tibai. Hanya tadi kondisi kita di Pekanbaru ini sudah tahun ke-9 masih juga kita pengenalan sebetulnya. Karena setiap masjid nih, masjidnya baru terus. Setiap tahun. Setiap kali kita datang ke masjid, pihak masjidnya minta lagi, tolong Beb dijelaskan mau ngapain kita nih malam ini. Walhasil, ya kita kepengen membaca yang agak panjang, cuman takutnya jenuh. Terutama Maulid Barzanji itu, apalagi orang-orang dulu kan. Sebagian tempat masih baca ini Maulid Barzanji. Namun tadi, sebagian lebih mengedepankan lahannya, cengkoknya daripada isinya, daripada kalimat-kalimatnya. Sehingga terkadang kalimat-kalimat itu hurufnya sudah tak terdengar lagi. Yang terdengar cuma ahu-ahunya saja. Padahal ini kalimat-kalimat pujian-pujian kepada Nabi SAW, kisah-kisah Nabi. Kata Habib Ali bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, apa kata beliau? Ini kalau didengarkan oleh kita, sebetulnya ini untuk tarwihan lis-sami'in min khawasil mu'minin. Bahwa kalimat-kalimat ini, kisah ini dituliskan oleh para ulama kita. Karena kecintaan mereka kepada Nabi SAW, kenapa mereka tulis? Tarwihan lis-sami'in. Untuk apa? Rahat. Apa? Kalau dengar ini tenang, senang, gembira. Bukan justru kepengen cepat-cepat selesai. Kapan majelisnya habisnya nih? Lama sekali. Ya. Nah, tapi yang malam ini insya Allah ini yang memang sudah min khawasil mu'minin insya Allah. Amin. Sehingga malam ini kalaupun selesainya jam 1 kayaknya nggak apa-apa. Ya. Karena sudah min khawasil mu'minin. Adapun kita ke masjid-masjid, ya ini kita mengenalkan kepada masyarakat. Beginilah sebetulnya Maulid itu, ya. Walhasil insya Allah, ya pelan-pelan insya Allah kita kepengen ini
Pekanbaru ini menjadi kota sholawat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi insya Allah ya, jadi maka kami membutuhkan juga kerjasama kita semua ya, untuk meramaikan majlis-majlis ini. Tidak dengan ana saja. Ada asatis yang lain, ada Habib yang lain. Habib Taufik mengadakan juga ya. Ustadz yang lain di SDR ada juga. Ustadz Amin juga beliau mengadakan maulid keliling. Bedanya mungkin ana lebih milih ke masjid-masjid yang di Pekanbaru, beliau mungkin lebih ke daerah Kampar sana ya. Walhasil semua sama-sama tujuan kita adalah Allah, tujuan kita adalah mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah walaupun tidak bersama-sama di dalam jasadnya, tapi insyaallah bersama-sama di dalam jalannya. Sebab ketika kita bersama-sama terus, justru akhirnya dakwah ini tidak menyebar. Ya, bayangkan nanti kalau tiap malam sama Ustaz Abdul Somad atau sama Ustaz Al-Nof terus, justru tidak menyebar dakwah ini. Ustaz Hanafi ikut kita terus tiap malam, tak menyebar. Tapi dengan tadi, sekali-sekali perlu bersama-sama. Nah insya Allah, Allah kasih panjang umur kita semua, sehat afiat insya Allah. Tahun depan insya Allah ya, tahun depan 12 Rabiul Awal kita bikin Maulid Akbar ya, insya Allah.